Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, menjadi kenikmatan bagi kita seorang muslim dan mukmin bisa mendapatkan kesempatan bertemu, bersemuka, bahkan juga menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Maka mari kita mensyukurinya dengan memanfaatkan dan mengoptimalisasi segala kesempatan untuk kebaikan di bulan Ramadan ini. Di antaranya, para pemirsa Tausiah Berkah, ada sebuah kata pepatah ketika sebuah ibadah terlakukan tidak hanya pada satu sisi vertikal, namun ada wilayah horizontal. Maka ketahuilah, berbicara ibadah tidak hanya ternilai antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga harus kita pahami adanya ibadah yang berdimensikan sosial. Apakah dimensi sosial itu? Ibadah yang kemudian membicarakan bagaimana interaksi kita dengan manusia. Dan di bulan Ramadan, ketahuilah, adalah bulan tidak hanya bulan yang penuh dengan keberkahan Allah pada dimensi ibadah secara ritual vertikal, namun juga ada ibadah secara sosial horizontal. Maka di bulan Ramadan banyak kita temukan macam-macam varian-varian ibadah yang bisa kita nikmati tidak hanya secara personal, tapi juga secara sosial. Kita ambil contoh dalam ibadah sholat tarawih. Memang dalam kondisi saat ini, sholat tarawih bisa dilakukan dengan bersama keluarga. Tapi jangan dilupakan, itu juga dimensi sosial, tidak hanya dinikmati oleh sendiri. Bahkan juga banyak pada wilayah zakat harta misalnya, ada zakat, ada sedekah, ataukah yang lainnya. Dan kebanyakan orang akan concern untuk memberikan, mengeluarkan dari kepemilikan hartanya, itu adalah di bulan Ramadan. Ataukah kemudian ada yang lain, berbagi takjil dan lain sebagainya. Maka ketahuilah, para sahabat Tausiah Berkah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pintu-pintu kebaikan, tiada lain adalah untuk bisa kita nikmati. Caranya, yuk kita perbanyak ibadah secara vertikal kepada Allah, namun juga jangan dilupakan ibadah secara sosial. Mengapa? Suatu saat Rasulullah SAW memberikan sebuah kalimat tanya kepada para sahabat. Namun ketahuilah, kalimat tanya ini disalah maknai dengan sebuah jawaban oleh para sahabat. Kalimat tanya apakah itu? Atadrunal mamuflis. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Tanya Rasulullah SAW. Para sahabat kemudian menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan diinginkan oleh Rasulullah. Amuflisu fi man la dirhaman lahu wala mata. Kata para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta ya Rasulullah. Apa ucap Rasulullah? Ketika Rasulullah kemudian memberikan sebuah definisi terhadap orang yang bangkrut itu adalah al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, adalah mereka yang datang pada hari kiamat, yaumul hisab, membawa segala berbagai macam kebaikan-kebaikan pahalanya, sholatkah, zakatkah, hajikah, namun qad syatama hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza wa qadhafa hadza. Tapi orang ini yang dengan segala modal kebaikan secara ritual ibadah kepada Allah, tapi secara sosial mereka tidak baik. Mereka menuduh, mencela, memfitnah, memakan yang bukan haknya. Apa yang terjadi? Maka orang yang salah dalam ibadah terhadap sosialnya, orang ini kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang bangkrut. Kenapa? Karena semua pahalanya itu fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian dipindahkanlah pahala kepemilikan dari orang yang melakukan kezaliman itu kepada orang yang terzalimi. Singkat kisah, kemudian hadis ini ditutup dengan sebuah kalimat yang horor bagi kita. Apa itu? Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang buruk secara sosial, turiha, dilemparkan finnar, di neraka. Waliyadzubillah. Maka para sahabat Tausiah Berkah, mari di bulan Ramadan ini kita nikmati kenikmatan kesempatan yang luas seluas-luasnya, karena pintu-pintu segala kebaikan terbuka. Bahkan watughillu fihi syayatin, ditutuplah segala hal cobaan, ujian, gangguan dari setan-setan. Maka mari kami mengajak
saya pribadi dan juga sahabat-sahabat Tausiah Berkah, mari kita optimalisasi kenikmatan kita di bulan Ramadan ini, yaitu dengan memperbanyak ibadah secara vertikal dengan Allah. Namun jangan lupa kita juga beribadah secara sosial. Kita maksimalkan kepemilikan harta kita dengan bersedekah, dengan berinfak, bahkan juga kita membelikan takjil buka puasa. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah informasi yang begitu menyenangkan bagi kita. Barang siapa yang memberikan buka puasa untuk mereka yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu wala yanqus min syai'an, dan kita tidak sedikit pun dikurangi dari pahala orang itu. Siapa yang tidak tertarik dengan hal yang seperti ini? Maka mari segala hal yang janji-janji Allah di bulan Ramadan ini benar-benar bisa kita nikmati. Tidak hanya dirasakan, sahabat-sahabat, tapi juga dinikmati oleh ibadah yang kita lakukan. Mari kita berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini benar-benar memberikan kenikmatan, tidak hanya secara lahir dan juga secara batin, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Sebagaimana surat yang ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah menyampaikan, wa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, maka tidak hanya sebatas diberikan namun ditambah. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan keuntungan nantinya di akhirat. Insyaallah bitaufiqillah wan najah, sahabat Tausiah Berkah. Terima kasih, saya Heru Kusuma Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.